Tuhan Anda ini berbeda dengan Tuhannya para nabi. Sudah saya bilang, di zaman Abraham, orang yang melihat Tuhan, maka manusia itu akan mati. Di zaman Abraham tuh, ya, di zaman Abraham, manusia yang melihat Tuhan, maka manusia itu akan mati. Di zaman Nabi Musa, Keluaran 33 nomor 20, manusia melihat Tuhan, maka manusia itu akan mati. Di zaman Yesus, manusia melihat Tuhan, bukan manusianya yang mati, tapi Tuhannya yang mati. Kebalik. Macam apa itu, Mbak? Anda sendiri aja ketawa, kan gitu. Pak, kembali lagi Pak, yang saya bilang Tuhan Yesus itu memiliki kerendahan hati. Dia tuh, ada nggak Tuhan Yesus mengakui diri ya? Aku Tuhan, nggak ada Pak. Kayak gini Mbak, yang dia hadapi itu iblis itu ya. Kembali Tuhan alammu. Coba yang dia hadapi itu iblis. Nggak mungkin dia merendahkan hati sama iblis, nggak mungkin pula Mbak, nggak mungkin. Jadi kalau dia sama iblis, kalau dia betul-betul Tuhan, maka dia akan berkata kayak gini, sembahlah aku. Ada tertulis, engkau harus menyembah aku saja, kata Yesus. Ya, ngapain sama iblis merendahkan hati? Ya, kan kayak gitu. Sama iblis loh itu. Engkau harus menyembah aku, iblis. Harusnya gitu. Bukan merendahkan diri. Saya mau kasih tahu ya Pak, definisinya kalau misalnya kayak gini, kalau kita tetap orang yang merendahkan hati, apapun kondisinya, kita pasti akan merendahkan hati. Begitu Tuhan Yesus, mau dia sama manusia, mau sama iblis pun. Kalau memang sosok dia merendahkan diri, ya sudah Pak, nggak ngapain lagi diubah-ubah konsep. Waduh. Tuhan merendahkan diri sama iblis. Ini yang kacau pula ini Mbak namanya. Iya. Rendah hati Pak. Hah? Kacau kalau merendahkan diri sama iblis Mbak. Gimana sih bahasanya, aku tuh suka ngomong. Aduh. Gini Pak, seperti ini loh. Gini ya, seperti ini. Sekali dia benarlah untuk seterusnya. Nah gitu, mau sama siapapun ataupun baik gitu. Sekali dia baiklah untuk semuanya gitu. Mau orang jahat, mau orang baik. Nah begitu maksudnya Tuhan Yesus. Kalau dia sekali orang yang memiliki kerendahan hati sama siapapun, jadi dia tuh mengajarkan gitu loh, ngasih tahu gitu loh, mau siapapun itu. Wajar nggak Mbak, menurut Anda pula, wajar nggak Tuhan dicobai iblis? Nggak wajar kan? Wajar nggak Tuhan diuji iblis gitu? Coba pikir dah. Wajar nggak kalau Tuhan dicobai oleh iblis? Oke, di sini kan dicobain dia ya, tapi kan posisi dia jadi manusia kan, jadi manusia itu bukan Tuhan gitu? Hah, manusia? Enggak, maksudnya ini kan di sini kan Tuhan itu ya kan, maksudnya Tuhan Yesus itu tadi gitu, dia masih menjadi manusia, jadi dia tuh benar-benar jadi manusia yang kayak seperti kita gitu, masih memiliki iman yang gini. Yang saya maksud ketika dia jadi manusia itu bukan Tuhan dia. Kalau misalnya nih ya, oke, kita anggap aja dia memang dia jadi manusia full manusia. Nah, manusia. Ya, kalau dia datang jadi manusia, oke, dia manusia. Nah, seperti itu. Apalagi, Pak? Ya, kalau dia manusia, berarti dia datang sebagai manusia yang di tiang salib menebus dosa Anda. Itu bukan Tuhan berarti, Mbak, tapi manusia. Hoak berarti itu penebusan dosa, ditebus dosanya oleh manusia yang bukan Tuhan. Oke, saya jelasin. Bagaimana Tuhan bisa disalibkan? Bagaimana Tuhan bisa datang ke dunia? Sedangkan namanya Tuhan itu suci, Pak, nggak bisa bertemu sama kita manusia yang berdosa. Makanya dia jadi manusia, Pak, biar bisa ketemu sama kita. Gitu. Ya itu tadi kan sudah saya bilang, kalau dia jadi manusia pantas atau tidak pantasnya aja lagi. Kan kayak gitu. Ya kalau dari sini ya pantas, Pak. Ya, masa pantas Tuhan dinina bobo oleh manusia? Masa Tuhan pantas disusui manusia? Ini loh Pak, istilahnya tadi saya
apa, Mbak? Kan saya tadi udah kasih tahu, Pak. Ah. Saking dia sayangnya sama kita, dia ingin menyampaikan kerinduan hatinya kepada manusia. Bagaimana caranya dia? Ya, kalau tidak menjadi manusia. Kalau dia Lah. jadi Tuhan, ya hangus lah kitanya, Pak. Dia suci sekali. Gitu. Mbak, masalahnya gini, Mbak, ya. Tuhan Anda ini berbeda dengan Tuhannya para nabi. Sudah saya bilang, di zaman Abraham, orang yang melihat Tuhan, maka manusia itu akan mati. Di zaman Abraham tuh, ya. Di zaman Abraham, manusia yang melihat Tuhan, maka manusia itu akan mati. Di zaman Nabi Musa, Keluaran 33 nomor 20, manusia melihat Tuhan, maka manusia itu akan mati. Di zaman Yesus, manusia melihat Tuhan, bukan manusianya yang mati, tapi Tuhannya yang mati. Kebalik. Macam apa itu, Mbak? Anda sendiri aja ketawa, kan gitu. Saya ketawa, masalahnya gini, Pak. Masalahnya apa? Nabi Musa, ya, kalau ada orang yang lihat, ya, orang yang lihat manusia, lihat Tuhan, mati itu manusianya. Di zaman Yesus, manusia lihat Tuhan, bukan manusianya yang mati, tapi Tuhannya yang mati. Macam mana? Aduh. Oke. Kayaknya saya jelasnya nggak nyambung deh dari tadi, Pak. Maksudnya saya nggak nangkep. Iya bener kan memang dia Tuhan di masa lalu, di perjanjian baru itu kan Tuhan kan. Ya otomatis kalau manusia melihat Tuhan secara langsung nyata, ya memang nggak bisa, Pak. Tapi kan Tuhan ini udah menjelma jadi manusia di perjanjian baru. Masa iya langsung mati? Orang udah jadi manusia kok menjelma dia sementara. Kalau dia udah menjelma itu bukan Tuhan lagi. Masih Tuhan, Pak. Masih Tuhan. Iya, Baik, dia masih- kalau dia menjelma itu masih Tuhan, waktu ditangkap tentara Romawi, kenapa tentara Romawinya kagak mati lihat Tuhan? Kan masih Tuhan dia. Kan kayak gitu. Kenapa tentara Romawinya kagak mati lihat Tuhan gitu? Karena yang menjelma manusia itu tadi masih Tuhan. Seharusnya ketika dia menjelma jadi manusia, manusianya itu Tuhan, tentara Romawi mau tangkap, mati itu tentara Romawi. Aduh, pusing kan, Mbak? Pusing, maju kena, mundur kena kalau kayak gitu jadinya. Ini Pak, saya pusing yang Bapak kasih tahu sih. Sebenarnya kalau dari pemikiran saya itu benar aja gitu loh. Gimana ya ngejelasinnya? Ya iya, makanya gimana coba, bingung sendiri kan Anda? Bingung, Pak. Anda aja bingung sendiri menjelaskan bagaimana doktrin Anda gitu. Apalagi saya, tambah bingung saya dengan Anda. Saya bingung menjelaskan bagaimana caranya Bapak itu mengerti gitu. Saya pada udah berikan ayat-ayat, berikan logikanya ya, kayak gitu. Jadi yang disalib itu orang fasik, Mbak, ya. Jadi ajaran Yesus itu berbeda dengan ajaran Kristen. Yesus mengatakan kayak gini, Mbak, ya. Hai Bani Israel, di Markus tuh ya. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia mengutip Ulangan 6 nomor 4. Itu Yesus. Nggak ada Yesus berkata kayak gini, Mbak. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita 3 dalam 1. Itu nih salah nih pemikirannya nih Bapak. Nggak ada Yesus berteriak kayak gitu. Oh iya, oke, jadi kita bingung ya di situ ya Kak ya, soal tentang Tuhan Yesus apa segala macam gitu. Sekarang saya mau tanya nih Pak, saya juga nggak, saya dari pikiran saya. Tanyalah, tanya Islam, silakan. Gimana? Katanya nih, katanya tuh Al-Quran turun dari surga. Apakah itu benar? Dari mana? Kata siapa? Al-Quran turun dari surga itu dari mana Anda dapat? Kacau Mbak ini. Baik, saya jelaskan. Saya jelaskan ya. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu salah satu sifatnya maha berkata, yaitu berfirman, maha berfirman. Jadi kalau kita melihat dari Al-Quran, ayat Quran surah Al-Hijr ayat ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Terus Quran surah Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala la mubaddila li kalimatihi wa huwas samii'ul 'alim.
telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang mengandung kebenaran dan keadilan, tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Jadi Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ya disampaikan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW melalui malaikat yang ditugaskan menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril. Gitu. Jadi ini ada pendapat yang saya bawakan kayak gini, Mbak ya. Allah berfirman, dicatatkan oleh pena, disimpan di Lauhul Mahfuz, ya, la yamassuhu illal mutahharun. Malaikat Jibril ngambilnya di situ di Lauhul Mahfuz, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabatnya sambil dicatat dan dihafal gitu.